Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang ke-7, saya akan menjelaskan terkait dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Baik, di dalam alat administrasi negara, kita tahu bahwa subjek hukum di dalam hukum administrasi negara adalah sebagai subjek hukum di dalam hukum administrasi negara yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan kepentingan umum. Di dalam melakukan tindakan untuk menyelenggarakan kepentingan umum, hukum administrasi negara itu harus mengindahkan asas-asas yang berlaku di dalam hak asasi nasional, pada dalam hukum asasi negara. Di dalam hukum asasi negara. Nah, asas-asas ini sering dikenal dengan sebutan asas-asas umum pemerintah yang baik. Nah, tindakan asas-asas negara ini didasarkan pada pemerintahan yang baik di dalam lapangan hukum administrasi negara. Sehingga diperlukan mengingat kekuasaan negara itu mempunyai wewenang yang istimewa di dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan dan kepentingan umum yang sangat luas. Apalagi kita melihat di Indonesia ini sebagai negara yang berorientasi pada negara kesejahteraan, dan intensitas campur tangan negara dalam kehidupan masyarakat semakin berkembang, sehingga peranan hukum administrasi negara semakin dominan dan penting di dalam menjalankan tugas dan fungsinya ini dengan asas kebebasan bertindak yang dipunyai. Seringkali terjadi perbuatan asas-asas negara yang menyimpang dari hukum yang berlaku, yang tendensinya bisa mengakibatkan kerugian pada warga masyarakat. Dengan demikian, kebutuhan terhadap perlindungan hukum pun semakin diperlukan. Nah, perlindungan hukum itu tidak saja diperlukan untuk warga negara dari tindakan-tindakan ada asas-asas negara, akan tetapi juga diperlukan oleh asas-asas negara, akan tetapi juga diperlukan oleh asas-asas negara dalam menjalankan tugasnya. Nah, untuk mengingatkan perlindungan hukum yang lebih baik bagi warga masyarakat, maka tindakan asas negara ini diperlukan di dalam perangkat hukum sebagai tolok ukur hukum. Yang dimaksud di sini adalah hukum yang tertulis yang berbentuk ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis. Di dalam hukum yang tidak tertulis, asas-asas umum yang baik memegang peranan yang sangat penting. Dengan mengindahkan asas ini, dimungkinkan tidak terjadinya penyalahgunaan wewenang jabatan ataupun kekuasaan, atau seringkali dikenal dengan atau penyalahgunaan kekuasaan. Di Nederland atau negara Belanda pada tahun 1950 oleh panitia Demoki telah dibuat suatu laporan mengenai asas-asas umum pemerintahan yang baik di negara Belanda yang dikenal dengan istilah Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur, yang ketentuan-ketentuan di dalam asas-asas pemerintahan yang baik ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk minta banding terhadap keputusan-keputusan yang telah diambil oleh badan-badan pemerintahan. Dengan demikian, asas-asas umum pemerintahan yang baik dapat digunakan sebagai landasan banding dan atau dasar pengujian terhadap suatu keputusan atau ketetapan administrasi negara. Setiap administrasi negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya, terutama dalam pelaksanaan asas phrase Hermesen, atau harus senantiasa memperhatikan asas-asas umum pemerintahan baik, walaupun ini merupakan norma-norma maupun aturan-aturan yang tidak tertulis. Nah, berikutnya adalah kita melihat jenis asas umum pemerintahan yang baik. Jadi asas-asas umum pemerintahan yang baik itu yang telah memperoleh tempat yang layak dalam peraturan perundang-undangan dan jurisprudensi di Nederland yang dikembangkan oleh teori hukum yang diakui oleh Profesor Kunchoro Purbopranoto. Antara lain ada 13. Yang pertama itu adalah asas kepastian hukum, yang kedua adalah asas keseimbangan,
Yang ketiga adalah asas kesamaan dalam mengambil keputusan. Kemudian asas keempat adalah asas bertindak cermat. Yang kelima adalah asas motivasi untuk setiap keputusan. Yang keenam, asas jangan mencampur adukan kewenangan. Yang ketujuh adalah asas permainan yang layak. Yang kedelapan itu adalah asas keadilan atau kewajaran. Yang kesembilan, asas menanggapi pengharapan yang wajar. Yang kesepuluh itu adalah asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal. Kemudian yang ke-11 adalah asas perlindungan atas pandangan hidup. 12 asas kebijaksanaan, dan 13 adalah asas penyelenggaraan kepentingan umum. Nah, asas-asas tersebut itu berpangkal tolak dari teori-teori hukum dan jurisprudensi serta norma-norma yang hidup di dalam masyarakat. Nah, untuk itu berlakunya asas hukum pemerintahan yang baik ini di Indonesia harus diselesaikan dengan falsafah Pancasila Undang-Undang Dasar 1945 dan juga tampaknya Undang-Undang Pasal 53 Ayat 2 Undang-Undang Persatuan beserta penjelasan ini mengenai alasan-alasan pengajuan gugatan keperaturan yang sekaligus dipakai sebagai dasar pengujian oleh hakim untuk memutuskan sengketa administrasi negara dengan warga masyarakat atau badan hukum perdata. Baik, kita akan melihat tadi jenis asas umum pemerintahan yang baik tadi. Kita mulai dari asas kepastian hukum. Di asas kepastian hukum ini, asas pertama tadi, asas kepastian hukum ini, asas ini menghendaki agar di dalam mengeluarkan keputusan atau membuat suatu penetapan apabila telah memenuhi syarat baik formil maupun materi tidak berlaku surut dan tidak dicabut kembali. Karena hal ini dapat mengakibatkan ketidakpercayaan warga masyarakat terhadap asas-asas negara ini. Sehingga suatu keputusan ketetapan yang dikeluarkan oleh asas negara ini yang di dalam undang-undang atau peraturan negara dikenal dengan istilah KTUN harus mengandung kepastian dan dikeluarkan tidak untuk dicabut kembali, bahkan sekalipun keputusan itu mengandung kekurangan. Oleh karena itu, pada asasnya setiap KTUN ini harus dianggap benar menurut hukum dan karenanya dapat dilaksanakan demi kepastian hukum selama belum dibuktikan sebaliknya sehingga akhirnya dinyatakan bersifat berlaku hukum oleh PT UN. Kemudian di dalam suatu surat keputusan sering disertai juga klausula yang berbunyi apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka surat keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya. Seharusnya demi kepastian hukum suatu surat keputusan yang telah dikeluarkan bukan untuk ditarik kembali. Menurut S.F. Marbu, klausula yang dimulai dalam surat keputusan tersebut adalah mubazir dan berlebihan. Peninjauan kembali baru dapat dilaksanakan apabila ada pihak yang menggugat dan pengadilan memutuskan untuk mencabut setelah dilakukan pengujian oleh hakim. Namun menurut prinsip seperti telah dikemukakan dalam bahasan mengenai kekuasaan hukum, selalu keputusan apabila undang-undang itu tidak tegas atau undang-undang tidak dengan tegas melarang penarikan kembali keputusan tersebut, maka penarikan baru dapat dilakukan setelah mempertimbangkan 6 asas pada bab 3 dalam pembahasan mengenai kekuatan hukum suatu keputusan. Kemudian asas kedua adalah asas keseimbangan. Di dalam asas keseimbangan ini, asas ini bertolak dari ajaran keseimbangan antara hak dan kewajiban yang pada hakikatnya menghendaki terciptanya keadilan menuju pada kehidupan yang damai. Berdada pernah mengemukakan bahwa di dalam penerapan asas keseimbangan itu harus diperhatikan dua syarat. Yang pertama, adanya keseimbangan antara kepentingan yang dibina oleh aparatur pemerintah atau negara dengan kepentingan yang dilanggar. Yang kedua adalah adanya keseimbangan antara sesuatu persoalan dengan penyelesaian persoalan-persoalan yang sama. Nah, syarat-syarat di atas itu akan membentuk pengertian bahwa di lapangan hukum dan administrasi negara itu perlu diciptakan keseimbangan kepentingan aparatur pemerintah atau negara di dalam penyelenggaraan tugas-tugasnya dengan kepentingan administrasi yang menanggung akibat hukum yang ditimbulkan oleh perbuatan aparatur pemerintah atau negara, baik dalam bentuk kerjasama, perbuatan dua pihak maupun akibat tindakan hukum sepihak. Nah, contoh konkret di dalam hukum kepegawaian,
Seharusnya tindakan-tindakan disiplin yang dijatuhkan oleh atasan terhadap kesalahan dan kelalaian pegawai bawahnya haruslah seimbang. Oleh karenanya antara kesalahan dilakukannya dan hukuman disiplin yang dijatuhkan harus ada keseimbangan. Yang ketiga adalah asas kesamaan dalam mengambil keputusan. Asas ini menghendaki bahwa terdapat kasus yang sama atau fakta-fakta yang sama, sebaiknya diambil tindakan-tindakan yang sama pula, atau dengan kata lain tidak boleh ada diskriminasi atau pandang bulu di dalam mengambil keputusan. Pelaksanaan asas ini di Indonesia juga harus dikaitkan dengan ketentuan pasal 27 Undang-Undang 1945. Nah, perlu kita ketahui dan ingat juga bahwa keputusan atau ketetapan itu oleh alat administrasi negara dibuat untuk menyelesaikan hal konkret yang sifatnya kasuistik. Namun demikian, apabila ada administrasi negara akan membuat atau mengeluarkan keputusan atau ketetapan yang kasusnya sama atau hampir sama, semestinya keputusan ketetapan yang dikeluarkan hendaknya jangan bertentangan sifatnya. Yang keempat itu adalah asas bertindak cepat. Di asas ini, ketelitian dari aparatur pemerintah atau negara di dalam melakukan suatu perbaikan, terutama di dalam melakukan perbuatan hukum, karena perbuatan hukum ini selalu menimbulkan akibat hukum. Nah, oleh karena itu berupa hak atau kewajiban bagi dirinya sendiri sebagai subjek hukum maupun pihak lain atau pihak administrasi. Oleh karenanya pemerintah harus senantiasa diharapkan bertindak dengan hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian pada warga masyarakat. Kemudian yang kelima adalah asas motivasi. Di asas ini menghendaki bahwa di dalam setiap keputusan atau ketetapan yang dibuat dan dikeluarkan oleh alat administrasi negara haruslah mempunyai motivasi atau alasan yang cukup sebagai dasar pertimbangan yang dimuat pada bagian konsider dari sebuah keputusan yang dikeluarkan, atau motivasi atau alasan dipakai sebagai dasar pertimbangan atau dikeluarkannya sebuah keputusan ketetapan hendaknya benar dan jelas. Oleh karenanya, adanya motivasi ini diharapkan dapat membuat pihak yang dikenai keputusan yaitu memperoleh pengertian cukup dan jelas atas keputusan yang dijatuhkan kepadanya. Dengan demikian, apabila ada pihak administrasi merasa tidak puas terhadap keputusan yang dijatuhkan kepadanya, ia dapat mengajukan banding atau membawa masalahnya ke peradilan administrasi negara guna mencapai atau memperoleh keadilan. Kemudian yang asas kelima adalah asas larangan untuk mencampur adukan kewenangan atau penyalahgunaan wewenang. Nah, asas ini memberikan petunjuk bahwa pejabat pemerintah atau administrasi negara tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan merupakan kewenangannya atau menjadi wewenang pejabat atau badan lain. Dengan demikian, apabila suatu instansi pemerintah atau pejabat pemerintah atau alat administrasi negara diberi kekuasaan untuk memberikan keputusan tentang suatu kasus atau masalah konkret, maka keputusan dibuat tidak boleh digunakan untuk maksud lain terkecuali untuk maksud dan tujuan yang berhubungan dengan diberikannya kekuasaan atau wewenang terhadap diberikan kekuasaan atau wewenang tersebut. Dapat juga ditemukan asas kebebasan bertindak yang dipunyai oleh alat administrasi negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kemudian asas berikutnya adalah asas permainan yang layak. Di asas permainan yang layak ini memberikan kesempatan yang seluasnya kepada rakyat untuk mencari kebenaran dan keadilan sebelum aparat pemerintah atau mengambil suatu keputusan atau menjatuhkan suatu ketetapan. Nah, apabila asas ini diterapkan dalam kepegawaian misalnya dalam penjatuhan disiplin, maka seorang pegawai negeri sipil yang akan dijatuhi hukuman disiplin harusnya sebelum dihukum disiplin dijatuhkan, ia diberikan kesempatan untuk membela diri terlebih dahulu. Kemudian asas ketujuh adalah asas keadilan dan kewajaran. Di prinsip dalam asas ini menyatakan bahwa bertindak secara sewenang-wenang itu atas dasar atau tidak layak dilarang. Oleh karena itu, alat administrasi negara atau aparatur negara dalam mengambil keputusan atau ketetapan tidak boleh melampaui batas keadilan dan kewenangan. Apabila ada asas negara yang bertindak atau bertentangan dengan asas ini, maka keputusannya dapat dibatalkan dengan alasan tindakannya itu dilakukan
tindakannya itu dilakukan dengan sewenang-wenang. Dengan demikian asas ini menuntut ditegakkannya aturan hukum agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Kemudian asas ke-8 adalah asas menanggapi pengharapan yang wajar. Asas ini mendorong alat administrasi negara dalam melakukan perbuatan, terutama perbuatan yang menimbulkan akibat hukum, yaitu selalu memperhatikan harapan-harapan yang timbul di dalam masyarakat atau pihak administrasi. Nah, asas ini telah diberlakukan dengan ketentuan bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh alat administrasi negara hendaknya menimbulkan harapan-harapan pada warga masyarakat. Apabila aparat pemerintah yang ada yang bertindak bertentangan dengan asas ini, maka keputusan dikeluarkan dapat dibatalkan. Kemudian yang ke-9, asas meniadakan akibat suatu keputusan yang batal. Asas ini menghendaki bahwa apabila ada suatu keputusan yang dibatalkan oleh lembaga banding ataupun pengadilan, maka akibat dari suatu keputusan atau ketetapan yang dibatalkan tadi harus ditiadakan. Oleh karenanya, asas ini menghendaki alat administrasi negara atau aparatur pemerintah agar dalam melakukan perbuatan hukum yang dilakukannya, apabila dibatalkan dalam instansi banding maupun dibatalkan oleh pengadilan berwenang, ia harus menerima risiko untuk mengembalikan hak di pihak atau hak-hak dari pihak yang dirugikan oleh perbuatannya. Kemudian asas ke-10 yaitu terkait dengan asas perlindungan atas pandangan hidup. Asas ini menghendaki agar warga masyarakat mempunyai hak atas dasar pribadinya dan alat administrasi negara atau aparatur negara atau aparatur pemerintah dalam menjalankan tugas harus menghormati dan melindungi hak-hak tersebut di Indonesia, di mana pelaksanaan hak atas dasar pandangan hidup ini harus disesuaikan dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 beserta pengaturan perundang-undangan lainnya. Kemudian asas ke-11, asas kebijaksanaan. Maksud dari asas ini bahwa alat administrasi dalam segala tindakannya harus senantiasa berpandangan luas dan dapat memandang jauh ke depan serta dapat menghubungkan tindakan-tindakan yang dilakukan pelaksanaan tugasnya itu dengan gejala-gejala yang ada di dalam masyarakat. Sehingga alat administrasi negara juga sudah memperhitungkan segala akibat tindakannya itu dari hal yang muncul kemudian hari. Nah, asas ini apalagi di negara-negara sedang membangun seperti Indonesia, karena dengan asas kebijaksanaan ini alat administrasi negara akan dapat berbuat secara tepat dan tepat dengan tidak melanggar asas hukum pemerintahan yang baik. Kemudian asas terakhir adalah asas penyelenggaraan kepentingan umum. Penyelenggaraan kepentingan umum adalah merupakan tugas yang penting dalam alat administrasi negara atau aparatur pemerintah, karena kepentingan umum meliputi seluruh kepentingan nasional dalam arti kepentingan bangsa, negara, dan bangsa. Maksud dari asas ini yaitu bahwa segala tindakan alat administrasi negara harus dilakukan berdasarkan kepentingan umum. Oleh karena itu, di dalam menjalankan tugas dan gunanya, alat administrasi negara harus mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kemudian di Belanda berlakunya sistem pemerintahan yang baik tersebut telah diakui esensinya dalam peraturan perundangan asas yang mendapat tempat yang jelas itu. Kemudian ada asas kesamaan di dalam mengambil keputusan, menanggapi pengharapan yang wajar, kepastian hukum, kecermatan, asas motivasi, dan asas larangan. Sedangkan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peraturan khusus Pasal 53 ayat 2 dasar pengujian oleh pengadilan terhadap keputusan penetapan administrasi negara yang digugat oleh pertama bertentangan dengan peraturan perundangan, kemudian dibuat dengan menggunakan deformement de foyer dan dibuat dengan sewenang-wenang. Demikian untuk pembahasan terkait asas-asas pemerintahan yang baik. Demikian pertemuan ini, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.